Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam pembahasan.id, kumpulan pembahasan soal-soal matematika. Kali ini saya akan membahas soal nomor 10, soal UN Matematika SMK TKP tahun 2015, yakni tentang nilai maksimum fungsi objektif, yakni ini program linear babnya. Jadi kalau ditanyakan nilai maksimum fungsi objektif Z sama dengan 3x plus 4y yang memenuhi sistem pertidaksamaan x plus 2y kurang dari sama dengan 8, 2x plus y kurang dari sama dengan 10, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Jadi untuk dalam program linear itu ada istilah-istilahnya, yakni yang kayak begini, ada tandanya kurang dari, lebih dari, kayak gini, ini dinamakan fungsi kendala. Sedangkan yang disuruh maksimumkan atau minimumkan di sini udah ada namanya fungsi objektif. Nah, tahap pertama untuk mengerjakannya, kita gambar dulu fungsi kendalanya itu. Kita cari daerah HP-nya. Misalnya yang pertama di sini ada x plus 2y kurang dari sama dengan 8. Nah, kalau misal ada kayak begini, nanti kita coba dulu. Kita bikin tabelnya begini. X, Y, X, Y. Ini jelek banget ya, nggak apa-apa lah, anggap aja bagus. Nah, kita andaikan misalnya X-nya 0, kita masukkan X-nya 0 berarti 2Y sama dengan 8, atau Y sama dengan 4, berarti melalui 0,4. Yang kedua, gantian Y-nya yang 0, Y-nya 0 berarti X plus 2 kali 0 sama dengan 8, berarti X plus 0 sama dengan 8, X-nya 8, berarti 8,0. Habis itu kita gambar daerahnya. Nggak kelihatan ya, geser ke atas. Nah, daerahnya berarti 0 melalui 0,4 sama 8,0. 0,4 artinya X-nya 0, Y-nya 4. 1, 2, 3, 4. Di sini 4 sama 8,0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sinilah kira-kira 8,0. Habis itu kita hubungkan garisnya. Nah, ini kita peroleh persamaan X plus 2Y sama dengan 8. Karena di sini daerahnya X plus 2Y kurang dari sama dengan 8, makanya kita cek, kita pakai titik uji. Yang paling standar ya ini dengan titik uji. Nanti ada beberapa metode yang lain, ada yang kayak misalnya kalau di sini tandanya kurang dari nanti bagaimana, tandanya lebih dari nanti bagaimana. Untuk yang itu saya tidak membahasnya di sini, nanti silahkan ditanyakan di komentar kalau memang ada yang ingin tahu pakai cara itu. Nah, saya bahas pakai cara yang standar. Kita pakai uji titik yang gampang, itu nanti kita pakai 0,0. Kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 0, Y-nya 0, ternyata 0 tambah 0 kurang dari 8. Benar apa salah? Benar kan? Nah, karena benar, ini daerah 0, 0 harus kena daerahnya. Berarti garisnya ini daerahnya itu ke arah sini. Ke arah sini. Nah, biasanya ada yang pakai diarsir, ada yang pakai diarsir yang bukan daerahnya. Kali ini saya kasih tanda panah gini aja ya. Ini saya kasih tanda panah daerahnya. Berarti ini nanti ke sini artinya. Terus yang kedua, kita gambar lagi kendala yang kedua, 2x plus y kurang dari sama dengan 10. Sama, pakai cara yang sama, 2x plus y kurang dari sama dengan 10. Bikin tabelnya. X, Y, X, Y, X-nya 0, Y-nya, maaf ini 10 ya. Y-nya 10 berarti 0,10. Koordinatnya Y-nya 0, X-nya 5 berarti 5,0. Cara mencarinya sama dengan yang tadi. Oke, berikutnya kita gambarkan melalui 0,10. 0,10, waduh, tinggi banget ini. 5, 6, 7, 8,
9, 10. Nah, ini 0,10 sama 5,0. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti daerahnya ini ya. Lupa saya nggak pakai pulpen yang satunya. Ini 10, sini 5. Nah, sekarang daerahnya di mana? Dari sini kita peroleh daerahnya sama dengan cara yang tadi, kita uji titik 0,0. 0,0 di mana titiknya? 0,0 di sini, berarti kita uji dari garis ini, batasnya ini. Garis ini jadi batas. Kalau misal jawabannya benar, kita masukkan 0,0, nanti arahnya ke sini menuju 0,0. Kalau jawabannya salah, nanti menjauhi 0,0, berarti arahnya sebaliknya ke sana. Nah, berarti kita cek X-nya 0, Y-nya 0, 2 kali 0, 0 tambah 0 juga 0, 0 kurang dari 10, ternyata benar. Berarti daerahnya menuju ke 0, ke sini berarti. Arahnya ke sini. Terus yang berikutnya ada lagi syarat, kendala X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Untuk X lebih dari 0 berarti arahnya ke sini. Y lebih dari 0 arahnya ke atas. Nah, dari panah-panah ini kita cek kira-kira yang kena semua panahnya. Saya geser ke atas ya. Kita fokus ke gambarnya. Jadi kayak begini, kita peroleh gambar kayak begini. Kalau misalnya yang pertama ini arahnya ke sini, yang kedua arahnya ke sini, berarti yang kena dua-duanya sekitar daerah ini ke sini ya. Batasnya ini. Habis itu X lebih dari 0, X lebih dari 0 arahnya ke sana, berarti lebih fokus lagi ke daerah ini, dan seterusnya ke sana. Y lebih dari 0, ini ke sana. Nah, dari sini kita peroleh daerah HP-nya yang kena semua, berarti di sini nih daerah HP-nya. Nah, bagian ini mungkin ada yang masih bingung. Ini daerah HP-nya yang saya tandai warna merah. Berikutnya, setelah dapat daerah HP, ini masih belum selesai, masih ada tahap berikutnya. Kita cek titik-titik pojoknya. Titik pojoknya di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, di atas juga ada titik pojok. Kenapa kok nggak diikutkan? Karena di sini titik pojok, ini maksudnya titik pojok dari DHP. Daerah HP-nya di sini, berarti pojoknya yang kita anggap di sini aja. Oke, sekarang kita daftar semua daerah HP, titik pojoknya kita daftar. Koordinatnya berapa aja? Yang di sini koordinatnya berarti 0,4, yang di sini 0,0, yang di sini 5,0. Nah, yang di sini nih masih agak misterius. Di sini ini adalah perpotongan dua garis. Perpotongan dua garis yang pertama X plus 2Y sama dengan 8, yang kedua 2X plus Y sama dengan 10. Nah, cara nyarinya gimana? Di atas ini aja ya. Kita eliminasi. X plus 2Y sama dengan 8, yang kedua 2X plus Y sama dengan 10. Nah, kita hilangkan apa? Misalnya saya mau ngilangin X-nya duluan. Yang atas saya kali 2, yang bawah kali 1, berarti jadi 2X plus 4Y sama dengan 16. Yang di sini jadi 2X plus Y sama dengan 10. Dikurang berarti jadi yang ini habis. 3Y sama dengan 6, maka Y sama dengan 6/3 sama dengan 2. Habis itu kita substitusikan, 2 kita substitusikan bisa persamaan pertama maupun kedua. Misalnya saya masukkan ke persamaan pertama, X plus 2 kali 2 sama dengan 8, X plus 4 sama dengan 8, X-nya sama dengan 4. Berarti kita peroleh koordinat yang di sini itu 4,2. Berarti di sini 4,2. Nah, setelah kita daftar titik-titik pojoknya di sini, kita bikin di sini fungsi objektifnya tadi apa? Z sama dengan 3X plus 4Y. Kita tuliskan di atasnya Z sama dengan 3X plus 4Y. Nah, masing-masing kita masukkan X-nya 0, Y-nya 4. Berarti ini 3 dikali 0 plus 4 dikali 4 sama dengan 0 plus 16 sama dengan 16.
Yang kedua 3 dikali 0 plus 4 dikali 0 sama dengan 0 tambah 0 ya 0. Yang berikutnya 3 dikali 5 ditambah 4 dikali 0 sama dengan 3 kali 5 15 ditambah 4 kali 0 0 sama dengan 15. Yang keempat 3 dikali 4 ditambah 4 dikali 2 sama dengan 12 ditambah 4 kali 2 8 sama dengan 20. Nah, setelah kita cari semua di sini, kita sesuaikan pertanyaannya. Karena yang ditanya nilai maksimum fungsi objektif, sehingga kita pilih yang maksimum dari sini. Dari sini kan nilainya 16, 0, 15, 20, berarti nilai maksimumnya 20 ini. Berarti kita peroleh nilai maksimumnya 20, jawabannya adalah yang A. Ya, sekian penjelasan saya. Kalau ada yang masih bingung ditanyakan, silahkan ditanyakan di komentar. Atau masih ada yang nggak cocok atau mungkin ada perbedaan pendapat, silahkan didiskusikan di komentar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.